membaca dan merenungkan firman-Nya untuk kita pada kesempatan hari ini. Ya Allah, kami sungguh memuji dan membesarkan nama-Mu karena segala kebaikan Tuhan boleh kami terus terima dan alami sepanjang hidup kami. Tidak pernah satu kali pun Tuhan melepaskan genggaman-Mu atas hidup ini. Karena kami sadar bahwa kami tanpa Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh kebenaran sabda Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan kami yakin bahwa kami ada di dalam kasih-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengar, percaya bahwa Tuhan memelihara kami dengan kebenaran sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita mempersiapkan bersama-sama dalam kitab suci kita masing-masing. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukannya, saya akan membaca untuk kita sekalian. Beginilah sabda Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini kita membaca kebenaran sabdanya. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada bulan lalu, bulan September kemarin, saya berkesempatan untuk pergi mengunjungi salah satu tempat pelayanan misi kami di daerah Kediri, Bapak Ibu, di Pare tepatnya. Di sana kami mengunjungi seorang utusan kami yang melayani. Dan pada waktu saya datang ke sana, dia membawa kami menuju ke lokasi sedikit jauh dari rumahnya untuk melihat ladang atau kebun yang dia miliki. Karena di sana dia mengusahakan tanaman cabai, Bapak Ibu. Cukup luas tanah yang dia punyai, dan saya melihat hamparan tanaman cabai itu sudah mulai tinggi dan sudah mulai ada beberapa yang mulai muncul buahnya. Nah Bapak Ibu, pada waktu saya melihat itu, saya sangat tertarik dan bertanya, gimana caranya kamu bisa mendapatkan cabai ini gitu dengan baik? Karena menurut dia, kalau dikerjakan dengan baik dengan caranya itu bisa menghasilkan paling sedikit dalam 7 kali masa panen itu, 7 kali masa petik, bisa sampai 4 ton katanya Bapak Ibu ya. Lalu dia berkata, caranya seperti ini Pak. Dia mulai dengan memilih bibit yang baik. Kemudian mengerjakan tanahnya dengan baik juga Bapak Ibu. Diberi pupuk, digemburkan dan lain-lain. Kemudian setelah itu dia menanam tanaman itu dengan jarak yang teratur, karena itu sangat menentukan katanya. Dia memastikan bahwa tanaman itu mendapatkan air yang cukup, dan karena tanaman cabai cukup rawan dengan banyak penyakit, dia harus menjaganya dengan baik. Tiap pagi, tiap sore dia datangi tempat itu, dia periksa satu-satu tanamannya itu, satu-satu diperiksa, karena bagi dia itu penting. Bapak Ibu mendengar perkataan itu berkata, wow, tidak heran dia bisa mendapatkan hasil
yang baik. Nah, pada waktu berpikir tentang itu, saya mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang berkata bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan menggambarkan, mengibaratkan sebuah perumpamaan bahwa kita ini ranting dari sebuah pokok anggur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, tentu Tuhan berharap bahwa kehidupan kita yang menjadi ranting itu boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang enak untuk dinikmati. Buah-buah yang baik untuk dikonsumsi. Tapi Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan, di dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Nah, hari ini kita belajar dalam kerangka berpikir tentang bulan pelayanan. Kita mau melihat sebetulnya apa yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita supaya kita boleh menghasilkan buah yang baik itu. Bagi saya, kita perlu kembali kepada teks kita untuk melihat bahwa Tuhan Yesus memakai sebuah gambaran yang sangat umum hari itu. Semua orang yang mendengar apa yang dia sampaikan mengerti dengan baik bahwa Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang relate, sesuatu yang akrab di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang Israel. Bapak Ibu, mereka tahu tentang tanaman anggur. Karena di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, berkali-kali Allah memakai gambaran kebun anggur ini untuk menggambarkan Israel, umat pilihan Allah itu. Berkali-kali di dalam berbagai kesempatan para nabi Allah berbicara tentang realita ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita balik kepada apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan, kita melihat bahwa Tuhan itu mula-mula menggambarkan sesuatu skema yang baik. Dia berkata bahwa kebun itu ternyata ada yang memiliki. Dan dia berkata, Bapalah pengusahanya. Kata pengusaha di situ kalau kita bandingkan dengan bagian lain, misalkan Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7, dengan kata yang sama dipakai kata petani. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pengusaha itu bukan sekedar seseorang yang mengerjakan tanah orang lain, tapi dia adalah juga seorang pemilik, sekaligus seorang yang menggarapnya dengan baik. Nah, sebagai seorang pemilik dan penggarap dari kebun anggur itu, tentulah dia berharap bahwa dia bisa mendapatkan hasil panenan yang baik. Hasil panenan yang bisa memberikan keuntungan baginya, hasil panenan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian Tuhan melanjutkan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Dan bukan sembarang pokok anggur, karena Tuhan berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Kata yang benar itu menggambarkan sesuatu yang spesifik. Tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti dia dan menyerupai dia. Karena Yesuslah pokok anggur yang sejati itu. Dan kemudian dia menggambarkan orang-orang percaya, para murid hari itu dan juga kita hari ini adalah ranting-ranting dari anggur itu. Ranting-ranting yang diharapkan melaluinya ada buah yang dihasilkan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah gambar besarnya. Bahwa kita di dalam perjalanan hidup ini kita diibaratkan sebagai ranting Allah yang harusnya produktif, yang harusnya menghasilkan buah yang baik dan yang harusnya memberikan keuntungan dan juga produktif di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, untuk mendapatkan hasil yang baik tentu itu bukan sesuatu yang terjadi otomatis. Tidak pernah ada pohon anggur yang bisa menghasilkan buah dengan berlimpah itu tidak diapa-apain. Harus dilakukan sesuatu, mesti dikerjakan dengan baik, dirawat dan sebagainya. Dan inilah yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada siang hari ini, untuk kita boleh melihat sebetulnya apa yang Tuhan tengah kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Hal pertama yang Tuhan mau lakukan adalah dia melakukan pembersihan dan pemotongan, Bapak Ibu. Kami pernah tinggal di sebuah rumah pastori, dan yang menarik di depan rumah pastori itu ada sebuah pohon mangga yang tinggi, Bapak Ibu. Pada waktu kami datang, orang-orang kasih tahu, Pak, pohon ini sudah berapa lama nggak memberikan buah yang baik. Saya bilang, kenapa? Iya, buahnya kecil-kecil, Pak, sedikit. Oh begitu, saya bilang. Iya. Saya juga nggak ngerti soal tanaman, Bapak Ibu ya. Maka saya berpikir, ya sudahlah kalau memang kayak gitu. Kemudian satu sore datanglah sahabat saya, dan kami duduk di teras depan halaman rumah itu, di halaman pastori, lalu lihat, wah pohon manggamu tinggi ya. Gimana buahnya? Saya bilang, saya nggak tahu sih karena baru. Tapi konon katanya buahnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu banyak juga.
Dia lihat, kemudian dibilang, aku kasih saran ya. Apa saya tanya? Coba buangin daun-daun yang nggak perlu. Jadi kamu buang-buangin, jangan terlalu banyak daun, karena itu bisa menghalangi pertumbuhan buah yang baik. Saya pikir-pikir dan saya manut gitu. Oke, maka saya coba naik, Bapak Ibu, seumur-umur jarang naik pohon. Hari itu saya sedikit memberanikan diri naik pohon, memotong beberapa daun-daun dan juga dahan-dahan yang nggak perlu begitu ya. Ternyata pekerjaan yang melelahkan, Bapak Ibu ya. Sepanjang sore itu saya lakukan. Dan betul saja Bapak Ibu, pada waktu musim berikutnya, ternyata hasilnya cukup banyak. Saya hitung-hitung itu bisa sampai 4 karung gitu Bapak Ibu. Dan jemaat kemudian pada ngambil, saya bilang ambil saja, toh kita nggak mungkin makan banyak-banyak, bisa diabetes kita kalau terlalu banyak makan mangga yang manis kayak gitu ya. Saya berpikir, untuk sebuah pohon seperti itu bisa menghasilkan sesuatu, memang perlu dilakukan. Pemotongan, pemangkasan. Supaya apa? Supaya pohon itu bisa produktif. Getah dari pohon itu yang bisa membawa suplai makanan itu bisa tersalurkan dengan baik dan bisa menghasilkan buah yang baik juga. Dan dalam hal inilah Tuhan katakan hal yang sama Bapak Ibu. Tuhan mengatakan bahwa Bapak sebagai seorang pengusaha, seorang petani yang berjuang supaya pohon-pohon anggurnya itu bisa menghasilkan buah-buah yang baik, melakukan hal ini juga. Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang kedua, dia mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan membagi dua hal ini. Pada ranting yang tidak berbuah apa-apa dipotong oleh Tuhan. Ranting yang bisa berbuah itu dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Hagelberg, seorang penafsir Alkitab, mengatakan sesuatu yang menarik. Proses seperti ini bukan hanya terjadi sekali Bapak Ibu dalam 1 tahun. Tetapi ini dikerjakan dengan baik, dengan waktu-waktu yang tepat. Februari dan Maret pada waktu mulai bertunas, maka petani itu akan memangkas dahan-dahan yang gak perlu, ranting-ranting yang gak perlu. Bahkan dedaunan itu dipotong dengan baik. Kadang-kadang hanya tinggal 1 pokok saja dengan beberapa ranting dan beberapa daun. Tapi itu perlu dilakukan. Dan kemudian pada sekitar bulan Agustus September dilakukan pemangkasan yang kedua supaya buahnya nanti itu bisa sungguh-sungguh baik. Jadi Bapak Ibu, seorang petani yang tekun melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa hasil yang baik itu diperoleh dengan kerja dan perhatian yang cukup bagi tanaman tersebut. Bapak Ibu, waktu kita melihat hidup kita, saya membayangkan kita ini sebagai rantingnya Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagi Allah, hidup kita itu begitu berharga dan penting. Bagi Allah, hidup kita itu sesuatu yang perlu untuk dipelihara, dirawat, dan dijaga supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi untuk hal itu Allah tidak segan-segan melakukan sesuatu yang mungkin sulit untuk kita pahami, sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, sesuatu yang mungkin juga sulit untuk kita terima, yaitu Allah memangkas, memotong, membuang bagian-bagian kehidupan kita yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, itu bisa berupa kesulitan, tantangan, tekanan, penderitaan bahkan yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak segan-segan melakukan itu. Saya pernah berpikir bahwa Tuhan seandainya hidup, tidak ada permasalahan seperti itu. Rasanya fine-fine aja ya. Kita bisa tenang menjalaninya. Karena tidak ada seorang pun yang nyaman dengan situasi yang sulit, ya kan Bapak Ibu? Tapi saya mau bertanya, di antara kita adakah yang gak pernah 1 kali pun di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya tekanan, penderitaan, beban, situasi yang sulit? Kalau ada boleh angkat tangan Bapak Ibu. Dan saya tahu Anda sedang salah tempat tinggal di sini gitu ya. Bukan di sini tempatnya. Justru dengan hal seperti itu Allah memberikan ruang bagi kita untuk mengalami yang namanya pertolongan, kuasa, anugerah, dan juga kesempatan untuk kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saya tertarik dengan pengalaman hidup seorang penulis lagu-lagu himne yang sangat terkenal.
Lagu-lagunya banyak memberkati dan banyak terdapat di buku seperti KPPK kita. Dan beberapa menjadi lagu-lagu kesayangan bagi orang-orang Kristen. Bapak Ibu, pada waktu saya menyadari kondisi hidupnya, saya semakin terkagum. Karena memang Allah bekerja lewat hal-hal yang kadang-kadang tidak mampu kita pahami. Penulis lagu ini seorang wanita dan dia matanya buta. Fanny Crosby. Bapak Ibu, bisakah kita membayangkan pada waktu dia bertumbuh dan orang-orang kemudian meremehkan dia dan berpikir apa yang bisa dia lakukan dengan kondisi yang kayak gitu? Apa yang dia bisa buat? Tapi Allah tidak pernah berhenti dalam hidupnya karena Allah tahu bahwa dia adalah ranting Allah yang bisa berbuah. Dalam salah satu wawancara, Fanny pernah berkata begini, tampaknya suatu anugerah dari Tuhan kalau aku harus buta seumur hidupku. Dan aku berterima kasih untuk hal itu. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi itu ditawarkan padaku besok, aku mungkin menolak dan tidak menerimanya. Mengapa? Karena mungkin aku tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan jika aku terlalu tertarik dengan hal-hal indah yang ada di sekitarku. Bapak Ibu, itulah keyakinannya. Bahwa di dalam segala sesuatu Allah tidak pernah meninggalkan. Di dalam segala sesuatu justru Allah memberikan kekuatan di tengah-tengah keterpurukan yang dialaminya untuk dia melihat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya dan yang menolong dia untuk semakin serupa dengan Kristus, menjadi ranting yang berbuah bagi dia. Beberapa tahun ini kita dilanda pandemi COVID yang begitu mengerikan. Saya mengalami pengalaman yang pahit Bapak Ibu, bukan karena itu dialami oleh saya atau keluarga, tapi oleh sahabat saya. Seorang yang saya sangat menaruh respek dalam kehidupannya, seorang yang melayani Tuhan. Hidupnya dia dedikasikan untuk Tuhan. Satu ketika dia mengabari saya kalau dia sakit. Dia, istri, dan 3 orang anaknya. Mereka harus dirawat. Dan puji Tuhan setelah beberapa waktu dia mengabari bahwa dia sudah mulai pulih. Demikian juga dengan anak-anaknya. Anak-anak cukup cepat pemulihannya gitu. Tapi yang tidak pernah dia bisa mengerti adalah Tuhan berkehendak lain karena dia memanggil pulang istrinya. Saat istrinya dimakamkan dia nggak bisa datang. Dia harus tetap terbaring karena dia juga masih dalam proses pemulihan. Dan itu sangat memukul hatinya. Beberapa malam dia menelpon saya dan kami berbicara banyak hal. Saya menangis bersama dengan dia karena memang merasakan beratnya penderitaan itu. Lebih dari 30 tahun mereka menikah dan tiba-tiba Tuhan memanggil dia, memanggil istrinya pulang lewat sesuatu yang gak pernah dia duga. Bapak Ibu yang terkasih, butuh waktu yang panjang baginya untuk memahami dan dia seringkali berdoa dengan menangis dan bertanya, Tuhan, why this happened to me? Mengapa itu terjadi dalam hidupku? Di dalam situasi itu dia tetap belajar untuk percaya sama Tuhan. Dan dia tetap yakin bahwa Tuhan meskipun caranya tidak mampu dia pahami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu, perlahan-lahan sampai sekarang dia mulai pulih dan saya melihat karya Tuhan luar biasa bahwa justru di tengah-tengah itu Allah buka kesempatan baginya untuk bisa menjadi penolong bagi orang-orang lain yang juga mengalami situasi yang mirip. Yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dalam situasi yang terpuruk, justru dia bisa berkata, aku pun pernah mengalaminya. Dan tahulah, Allah setia. Sebuah pengalaman yang gak pernah dia duga sebelumnya, karena dia tidak pernah terpikir bahwa Allah bawa dia pada sebuah bentuk pelayanan yang baru seperti ini. Menolong. Karena itu Bapak Ibu, saya sangat terberkati dengan perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan, penginjil, seorang pengkhotbah yang luar biasa yang bernama Charles Spurgeon. Dia pernah mengatakan satu kalimat yang sangat memberkati karena dia berkata, Tuhan mendapatkan prajurit-prajuritnya yang terbaik. Saya garis bawahi kata itu, yang terbaik justru dari lembah penderitaan.
Bukan orang-orang yang mengalami situasi yang nyaman, situasi yang menyenangkan. Tapi justru mereka yang pernah melewati hal itu. Mereka yang pernah melewati air mata yang tumpah karena mereka menyadari bahwa hidup itu ternyata sulit untuk dijalani dan terkadang tidak mampu dipahami cara Allah bekerja. Tapi justru lewat itu mereka belajar untuk tetap beriman kepada Allah. Dan Allah memakai mereka untuk satu hal yang di luar dugaan terkadang. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah untuk menjalani situasi itu. Tapi Allah memakai berbagai cara untuk membentuk dan mengasah kehidupan kita. Supaya kita boleh menjadi alat di tangannya. Karena memang itulah desain Allah untuk kita, Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk satu tujuan, memuliakan Dia, melayani Dia, memberikan hidup kita kepadanya. Dan kita tidak sendirian karena Yesuslah juga panutan kita. Dia adalah teladan sempurna dari seorang figur hamba yang melayani. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Meninggalkan kemuliaan sorga menjadi manusia. Berada bersama-sama mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Dia pernah mengalami yang namanya ditinggalkan, dikhianati, tidak dipercaya orang, difitnah. Bahkan dia mati di atas kayu salib di antara orang-orang berdosa. Sebagai seorang hukuman. Untuk hal yang tidak pernah dia kerjakan. Tapi Tuhan tahu itulah bagian dia untuk melayani Bapa dan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukurlah kalau Allah masih terus memegang kehidupan kita. Meskipun jalannya terkadang sulit untuk kita pahami. Tapi itulah cara Allah untuk terus menolong kita bertumbuh. Hal kedua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah satu kalimat yang menarik. Yesus berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalamku. Aku ada di dalam Yesus dan Yesus di dalamku. Bapak Ibu Saudara, seorang profesor dari Harvard Business School pernah menulis sebuah surat terbuka kepada para alumni dan mengatakan pada mereka begini kira-kira. Kalau kalian sudah menyelesaikan studi, maka lupakan semua apa yang ada di belakang. Apa yang pernah kalian dapatkan di bangku kuliah. Tapi ini catatannya Bapak Ibu, disclaimer-nya. Kalau sudah lulus gitu ya Bapak Ibu. Kalau belum ya jangan Bapak Ibu ya. Karena yang terpenting nanti dalam hidupmu adalah bagaimana engkau melakukan apa yang kau tahu. Memiliki hubungan yang baik. Menjalin komunikasi. Berhubungan dengan orang-orang dan memakai kemampuanmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saya memikirkan ini, saya berkata, ya betul. Sebetulnya ada satu kunci yang menarik Bapak Ibu, yang saya sebut dengan deretan 3 angka. 2, 6, 7. Tapi jangan pikir ini nomor togel ya Bapak Ibu ya, bukan sama sekali ya. Tapi kalau Anda pemusik Anda tahu ya, 2, 6, 7 itu kalau dibaca apa? Relasi. Jadi Bapak Ibu, yang penting itu apa? Angka berapa? 267 ya. Relasi itu menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Pertama-tama relasi kita dengan Tuhan tentunya. Dan kemudian dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita membangun relasi itu menjadi sesuatu yang akan menentukan juga bagaimana kita bisa menjalani hidup kita bersama dengan Kristus. Dan bukankah Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-6 berkali-kali tentang frase ini, tinggallah di dalam aku. Oh Bapak Ibu, frase itu menjadi sangat penting. Dan kalau kita membaca Alkitab, saya memberikan sebuah tips sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda menemukan sesuatu yang diulang, baik kata ataupun kalimat, maka pastikan itu sesuatu yang penting yang jangan Anda skip begitu saja. Kenapa? Itulah cara penulis untuk mengatakan, hey, there is something important. Ada sesuatu yang penting. Jangan kau lalaikan. Bapak Ibu, karena penulis zaman dulu itu belum punya komputer secanggih kita. Kalau kita zaman ini mau menekankan sesuatu yang penting, apa yang kita lakukan? Kita akan membuat tulisannya berbeda, fontnya, digedein, di bold, dikasih warna gitu ya, untuk mengatakan ini beda, ini penting. Tapi bagi para penulis Alkitab, mereka melakukannya dengan cara mengulang kembali untuk menekankan ini sesuatu yang penting. Dan bagi Yesus, relasi itu mengalahkan segala-galanya Bapak Ibu. Relasi kita dengan Tuhan itu menjadi dasar yang penting dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu yang terkasih, bagi saya ada banyak contoh dalam kehidupan bahwa relasi itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgent. Bapak Ibu, Saul seorang raja yang besar, seorang yang pandai berperang, seorang yang punya kemampuan yang baik sebagai seorang raja. Tapi dia tidak memiliki relasi dengan Allah. Dan akhirnya ditolak oleh Allah. Bapak Ibu lihat berbeda dengan Daud. Daud dalam banyak hal, dia memang juga tidak kalah dengan Saul. Tapi ada satu hal yang menonjol di mana dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyebut bahwa Daud adalah biji matanya, orang kesayangannya. Bukan karena dia punya standar hidup dan kehidupan yang lebih baik dari Saul. Oh tidak Bapak Ibu. Karena kalau boleh jujur, Daud juga banyak berbuat salah, dia pernah jatuh dalam berbagai dosa. Tapi justru karena dia memiliki relasi itu, dia tahu siapa yang dia percaya, dia mengerti Allah, dan dia belajar untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Allah berkenan atasnya. Waktu Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sebetulnya itu juga mengulang kembali apa yang telah dia katakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Kepada orang-orang yang banyak, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya itu dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu yang terkasih, kata tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia itu muncul berkali-kali di dalam perjanjian baru khususnya. Dan cukup banyak juga muncul di dalam tulisan Yohanes, baik dalam Injil Yohanes maupun dalam surat-surat Yohanes. Sebetulnya itu menandakan sesuatu bagi Yesus, hal ini adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang perlu diperhatikan. Oh, kita boleh saja memiliki kehidupan yang tampaknya baik, kehidupan doa, kehidupan pelayanan, kehidupan rohani yang tampaknya baik, tapi tanpa relasi, itu menjadi sesuatu yang nol Bapak Ibu. Satu ketika saya dengan istri saya kami pergi ke sebuah pameran pertanian di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Dan saya sangat tertarik karena melihat di sudut dari salah satu stand itu ada satu pohon yang sangat menarik hati saya. Karena pohon itu kecil, pohon bonsai gitu ya. Dan yang menarik itu pohon jeruk Bapak Ibu. Waduh, dari jauh kelihatan luar biasa. Ada rasa pengen tahu karena itu saya mendekati pohon itu dan saking pengen tahunya sampai saya sentuh. Waktu saya sentuh baru saya ngerti Bapak Ibu. Itu ternyata pohon plastik. Dari jauh kayaknya betul-betul bagus sekali. Tapi ternyata pada waktu didekati plastik Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan menolong saya untuk memahami sesuatu. Hidup kita boleh tampak baik. Hidup kita boleh tampak sibuk. Dan mungkin setiap hari kita ada di gereja barangkali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin lagi kemudian kita ada di sini. Tapi Bapak Ibu tanpa relasi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa Bapak Ibu. Semua kegiatan kerohanian tidak akan pernah bisa menggantikan relasi kita dengan Tuhan. Karena itu tinggal dua hal yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Terkait dengan keadaan kita sebagai ranting. Yang pertama Tuhan mengatakan, hanya ada dua pilihan. Menjadi ranting yang berbuah atau ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah itu Allah katakan di dalam bagian ini adalah yang akan dipotong, dibuang, dilempar ke dalam api. Habis. Karena tidak bisa digunakan lagi. Atau ranting yang berbuah, yang perlu dibersihkan. Tuhan Yesus bilang, kamu memang sudah bersih, tapi kamu perlu tetap tinggal di dalam firman. Dan terus Allah pertajam hidup kita. Terus Allah lakukan hal-hal seperti itu supaya kita tetap bisa melayani Dia. Dan Bapak Ibu itu bukan perkara yang kadang-kadang mudah bagi kita. Mengikuti jalan Tuhan tidak selalu menyenangkan karena bisa berhadapan dengan pandangan yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Pernahkah kita mengalami dan bisa menyelami perasaan Nuh pada waktu Allah memerintahkan kepadanya membuat sesuatu yang gak pernah ada, yang belum pernah dilihat, dan yang belum pernah dikerjakan oleh manusia siapapun di atas dunia ini, membangun sebuah bahtera. Orang-orang kan berkata mungkin, kamu itu gila ya.
Dan saya rasa bukan hanya Nuh, barangkali para anggota keluarganya juga mengalami tekanan ya. Anak-anak Nuh akan berkata, kamu anaknya Nuh ya? Bapakmu yang rodok begini ya? Mengikuti apa yang Tuhan mau tidak selalu mudah. Tapi saya percaya satu hal, pada waktu kita setia, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat terberkati juga dengan perkataan dari seorang pria yang luar biasa, namanya Dave Thomas. Bapak Ibu, nama yang mungkin jarang kita dengar ya. Tapi dia seorang pengusaha yang sukses, berhasil membuat waralaba makanan cepat saji yang sangat terkenal kemana-mana, bahkan di Surabaya sendiri ada gerainya gitu ya. Yaitu Wendy's, Bapak Ibu. Saya bukannya promosi ya Bapak Ibu ya, tapi ini memang pendirinya dia gitu ya. Dia seorang yang luar biasa, berhasil, dan waktu dia menjalani proses keberhasilannya itu dengan berbagai situasi yang gak gampang. Tapi yang menarik adalah bahwa dia bukan hanya dikenal sebagai seorang bisnismen yang sukses, tapi dia juga seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Dan itu yang menjadi kunci penting waktu dia berkata, aku bisa berhasil. Dia mengatakan kalimat seperti ini dalam bukunya yang ditulis berjudul Well Done. Orang Kristen yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan sebagai iman dan perbuatan, dua hal yang tidak terpisah. Mereka meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa, mempelajari kitab suci dengan hikmat, aktif di dalam gereja, melayani sesamanya untuk mewartakan kabar baik. Bapak Ibu, inilah yang dia pegang, dan inilah filosofi hidupnya bahwa dia ada. Dia boleh diberikan kesempatan untuk bekerja, membangun sesuatu, berhasil untuk satu tujuan, melayani Tuhan. Sebagai bentuk dari kesadarannya akan ranting dari anggur yang perlu berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bicara tentang hal ini rasanya kita semua sudah tahu gitu ya. Tapi antara tahu dan melakukan seringkali jaraknya cukup jauh Bapak Ibu. Tidak selalu mudah. Perlu berjuang, perlu berusaha, perlu melakukan sesuatu dalam hidup kita supaya hidup kita bisa berkembang. Karena perjalanan kerohanian spiritualitas kita bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis Bapak Ibu. Itu sesuatu yang Allah cultivate, Allah lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita berkata begini, oh Pak Pendeta, saya tunggu dulu. Kenapa sih kita harus susah-susah hidup seperti itu? Kenapa kita harus terus melekat pada Tuhan kita? Kenapa kita harus melakukan berbagai hal disiplin rohani di dalam kehidupan kita? Dan mengapa kita harus berbuah? Bukankah kalau hidup kita aman-aman saja, kita menjadi orang Kristen yang saya sebut orang Kristen mediocre, orang Kristen yang biasa, itu tidak akan menimbulkan resiko yang besar. Datang ke gereja setiap minggu, duduk di dalam ruangan ibadah, menikmati suasana ibadah, berdoa, lalu kemudian pulang dan menjalani hidup kita sehari-hari seperti itu tanpa ada beban sedikit pun, bukankah itu jauh lebih nyaman? Kita bisa bekerja tanpa harus memikirkan tentang hal-hal tentang Tuhan di dalam pekerjaan kita. Terus terang kalau berpikir tentang semua hal itu, hidup jadi lebih repot Bapak Ibu. Kalau Anda berpikir seperti itu, jangan salah, saya juga pernah berpikir hal yang sama gitu ya. Tuhan, kenapa sih harus seperti ini? Kenapa justru hidup harus berjalan seperti itu? Bukankah lebih mudah hidup itu seperti ya biasa saja? Dan kenapa kita harus berbuah? Bapak Ibu, saya menemukan jawabannya justru pada ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Ayat ke-8 yang berkata tentang sesuatu yang menarik. Mari kita lihat bersama-sama ayat itu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, identitas kemuridan kita tidak akan pernah bisa dilepaskan dari tuntutan ini, yaitu berbuah. Menjadi seorang murid dan berkata,
aku murid Tuhan, maka berarti kita harus menunjukkan hidup yang sungguh-sungguh memberikan buah. Dan buah itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Bapak Ibu, nggak ada satu pohon pun yang menghasilkan buah lalu kemudian buah itu dipegang sendiri. Justru buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang dan menjadi berkat. Dan dengan demikian kata Tuhan, itulah cara satu-satunya di mana Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah, kita didesain oleh Allah, kita ditebus oleh Kristus menjadi ciptaan baru adalah untuk memenuhi panggilan ini, yaitu memuliakan Allah. Tapi jangan salah Bapak Ibu, karena Tuhan juga berkata dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 28, ayat 26, Anda boleh catat ini ayat yang sangat menguatkan saya. Di sana Alkitab mengatakan bahwa siapa yang melayani Tuhan dihormati dan dihargai oleh Bapa sendiri. Bulan yang sama, bulan yang lalu itu saya berkunjung ke Pare 2 kali Bapak Ibu. Dan pada waktu saya ketemu dengan teman-teman yang melayani di sana, dalam kapasitas saya sebagai gembala misi, saya mengunjungi sebuah rumah yang dari luar tampak sama sederhana rumah yang ada di kampung pada umumnya. Tapi yang saya heran hari itu di depan rumahnya banyak sepeda motor Bapak Ibu. Diparkir di sana. Tapi nggak ada tukang parkirnya ya. Beda sama di sini gitu ya. Itu langsung jadi tempat bisnis itu. Dan kemudian saya melihat ada banyak ibu-ibu yang masih cukup muda yang kumpul di halaman dan bahkan di samping rumah orang. Lalu saya masuk dan dikatakan, ini tempat yang unik Pak, tempat pelayanan kami. Waktu saya masuk, saya langsung ada di ruang tengah, di ruang tamu. Ruang tamunya sangat kecil Bapak Ibu. Tapi di ruang tamu itu ada banyak anak berkumpul. Hitung kira-kira 25 anak. Ada di ruangan itu. Mereka ada berkumpul di 2 meja cukup besar, 25 anak sekaligus. Tapi waktu saya masuk saya sangat kaget karena ada anak yang lagi tantrum. Bapak Ibu tahu tantrum ya? Lagi marah gitu ya, sampai susah terkendali. Nggak hanya 1, 2 atau 3 anak kayak gitu, sambil pukul-pukul meja Bapak Ibu. Waktu saya perhatikan, oh ternyata mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, ABK sebutannya. Ada anak-anak yang ADHD yang nggak bisa diem Bapak Ibu. Ada anak-anak yang autis, mulai dari autis yang ringan sampai autis yang cukup berat. Ada anak-anak yang Down syndrome. Ada 1-2 anak yang juga kehilangan kemampuan penglihatan, tunanetra. Dan ada 1 anak yang tiba-tiba keluar dari meja, lihat saya, dia lari lalu peluk saya gitu Bapak Ibu. Saya sampai kaget karena dipeluk oleh anak itu. Dan dia itu wajahnya 1111 Bapak Ibu. Satu. Air matanya turun dari mata gitu ya. Lalu dari hidung juga muncul. Peluk saya sampai kaos saya basah gitu. Lalu ada seorang yang pengasuhnya berkata, oh Pak maaf ya, saya bilang nggak apa-apa. Seminggu hanya 3 kali mereka berkumpul, kurang lebih 1 jam. Dan waktu saya tanya lebih jauh, ternyata Bapak Ibu dari 25 anak itu hanya 1 yang anak Kristen, selebihnya bukan. Orang tuanya datang dari tempat yang cukup jauh, naik sepeda motor bisa 1 jam jaraknya, mengantar anak mereka ke sana untuk dilayani. Pada waktu saya ada kesempatan ngobrol setelah mereka selesai, saya ngobrol dengan beberapa rekan yang melayani itu dan saya bertanya kepada seorang yang bagi saya masih cukup muda gitu ya. Saya tanya, kamu bisa-bisanya melayani di sini? Dia cerita kalau sebelumnya dia seorang guru di beberapa sekolah, lalu kemudian dia berjumpa dengan pelayanan ini. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan itu, sepenuh waktu melayani di situ. Tanpa diberi gaji. Hidupnya hanya dengan iman bahwa Tuhan memelihara dia. Dan saya tanya, kamu sudah berapa lama pelayanan ini? Dia hanya begini Bapak Ibu. Bukan 8 hari, bukan 8 bulan, 8 tahun. Hati saya menangis Bapak Ibu. Melihat ada seorang yang memberikan hidupnya untuk itu. Seorang yang menyadari karena dia berkata, Pak, kalau anak-anak ini dibiarkan,
Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Bagaimana mereka bisa kenal Tuhan kalau tidak ada yang melayani mereka? Dan saya tahu Tuhan memanggil saya untuk ini. Tapi saya menangis. Saya berkata ada seorang yang memberikan hidupnya dan memberikan seluruh yang dia punya untuk satu pelayanan yang tampaknya tidak berarti. Di sana ada satu gereja, tapi gereja itu nggak pernah memperhatikan. Gereja sibuk dengan urusannya sendiri. Saya berkata itulah ranting yang berbuah. Bapak Ibu tidak perlu pujian orang. Tidak perlu pengakuan dari orang lain bahwa engkau luar biasa. Karena di mata Tuhan, apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu, waktu kita melayani Tuhan sekecil apapun pelayanan itu, kalau kita lakukan dengan penuh kesungguhan, itu memiliki nilai kekekalan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Sekarang kembali kepada kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah menebus kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau dia sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, akankah kita diam? Hidup itu bukan tentang saya. Hidup itu tentang kita memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kita bisa berikan kembali untuk Dia. Jangan pernah merasa rugi untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan menghormati setiap orang yang memberikan hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan di sini yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur melihat ada banyak jemaat yang juga terlibat dalam pelayanan, memberikan apa yang dia punya untuk Tuhan. Dan saya sangat yakin dari gereja ini akan lahir pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan berkata, engkau akan melakukan apa yang jauh lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Karena Tuhan menyertai kita. Bersediakah saudara melakukan ini? Mari kita berdoa.